Selamat datang teman-teman, selamat datang di channel baruku. Kenalin, aku Iwan, aku seorang ilustrator, seorang desainer grafis yang nantinya akan memakai channel ini untuk berlatih storytelling. Kemungkinan kedepannya aku nggak akan cuma ngomongin tentang proses kreatif dalam mendesain maupun menggambar, tapi aku juga mungkin bakal memakai channel ini untuk latihan storytelling tentang peranku sebagai suami maupun sebagai bapak. Aku adalah orang yang menyukai seni bercerita. Ada beberapa figur lah yang aku look up banget tentang bagaimana dia menceritakan kehidupan yang sebenarnya tuh kita semua mengalami. Tapi karena skill bercerita dia yang sangat bagus, aku tuh bisa betah untuk mendengarkan cerita yang sederhana tersebut. Nah, beberapa di antaranya, kalau boleh aku sebutkan namanya, adalah almarhum Pri GS, terus Mas Agus Mulyadi, seorang penulis itu ya, yang tulisannya sangat-sangat jenaka dan juga syarat akan apa ya, satir dan sarkas gitu di videonya maupun di tulisan-tulisannya. Itu aku kagum banget sama beliau. Terus juga ada Ferry Irwandi yang dia sendiri mengencourage penontonnya untuk latihan lah untuk berstorytelling, karena apapun profesimu, dengan kamu memiliki skill bercerita, orang akan tahu apa yang kamu kerjakan. Nggak hanya tahu, orang juga akan memahami dan mungkin bisa mengagumi proses-proses yang sedang kamu kerjakan. Itu aku juga terinspirasi banget sama narasi-narasi yang beliau kumandangkan di channel YouTube-nya maupun di channel Malaka. Terus dari dunia komika ada tentu saja Mas Panji Pragiwaksono ya. Aku kagum banget sama skill storytelling beliau dan juga public speakingnya yang sangat, wah, sudah nggak diragukan lagi lah. Itu juga mendorong aku untuk berani mencoba ngomong di depan kamera. Karena 10 tahun yang lalu tuh aku orang yang sangat pemalu, terus merasa bahwa ngomong di depan kamera itu adalah sesuatu yang katrok, kampungan kayak gitu, terus shallow. Ternyata aku tuh salah besar. Terus Mas Panji juga baru-baru ini di channel YouTube-nya bilang bahwa public speaking, yang tentunya di situ ada elemen storytelling juga, itu 20% teknik, 80%-nya itu psikologis. Artinya butuh rasa percaya diri agar kita bisa mempresentasikan personal branding kita itu kepada khalayak ramai. Nah, bagaimana orang lain itu bisa percaya sama personal branding kita kalau kita sendiri nggak percaya sama diri kita sendiri gitu. Nah, dalam ilmu public speaking dan storytelling juga itu tuh sangat diperlukan rasa percaya diri. Nah, itu juga cukup bikin aku tuh tergerak untuk mencobalah berlatih ngomong di depan kamera, berlatih ngomong secara runut. Sik, kok koyoke tambah panas ya. Tak mundur ke. Oke, lanjut. Orang-orang tersebut itu membuat aku tergerak untuk berlatih mengungkapkan dan menceritakan ide itu secara runut dan berlatih bagaimana selancar mungkin mengungkapkan gagasan-gagasanku. Nggak melulu tentang hal-hal yang sifatnya daki-daki gitu, atau hal-hal yang sifatnya filosofis berat kayak gitu tuh nggak melulu seperti itu. Meskipun di usia seperti ini, di usia yang sudah 35 tahun ini, pasti banyak juga pikiran-pikiran yang sifatnya tuh filosofis. Tapi untuk awal-awal ini sebagai seorang yang sangat-sangat pemula, aku akan mencoba untuk menceritakan hal-hal yang ya insya Allah sederhana lah. Seperti bahas tentang makanan atau hal-hal apa saja yang aku alami di Pati ini yang men-trigger kebahagiaanku kayak gitu. Yang hal-hal sederhana gitulah, atau bagaimana cara ngomong sama anak, bagaimana cara ngomong sama istri, bagaimana empati ketika istri sedang capek atau mungkin sedang mengalami menstruasi dan lain-lain gitulah. Yang sehari-hari gitulah. Atau juga dalam dunia karirku, mungkin aku nantinya akan menceritakan bagaimana aku mengambil simbol-simbol yang aku jadikan untuk metafora
atas ide tertentu. Contoh misal ketika ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya. Nah, itu biasanya tuh kalau ide-ide yang letterlock kan pasti ada orang, terus ada tong sampah, ada adegan orang buang sampah di tempat sampah kayak gitu. Nah itu tuh letterlock. Nah bagaimana aku mencoba cara lain yang lebih konseptual dan juga metaforik gitu. Aku gimana nih caranya? Nah itu proses-proses kreatif yang aku tempuh nantinya akan aku coba untuk ceritakan di channel ini. Terus apa meneh ya? Sembari lempe-lempe di alun-alun ini sudah menunjukkan jam berapa ya? Jam setengah 10 apa ya? Aku tadi joggingnya jam jam setengah 9. Ini kayak setengah 10. Terus untuk nama channel sendiri aku sebenarnya juga belum kepikiran, tapi mungkin akan dikasih nama yang kasual aja, Tristiawan channel gitu aja. Untuk pekerja kreatif itu adalah sebuah ide yang tidak kreatif. Entah kenapa aku tuh sangat all in memikirkan hal-hal yang bukan untuk diriku, tapi begitu personal project itu tuh aku sangat malu untuk mengeksplor atau untuk kita coba ya pakai nama ini, apa kita coba untuk pakai konsep seperti ini untuk diriku sendiri gitu tuh. Aku tuh kadang tuh ngerasa awkward, termasuk juga memilih nama channel ini gitu. Ya apapun yang nanti aku tuliskan ya pasti akan aku bikin, tapi kayaknya aku tuh terlalu canggung untuk ngomong di depan kamera tentang nama channel ini. Proses kreatifnya ya, atau mungkin next time aku akan mencoba untuk membuat proses kreatifnya dalam bentuk tulisan, karena secara psikologis entah kenapa ngomong di depan kamera sama nulis itu tuh dampak psikologisnya atau peristiwa yang ada di dalam diriku itu tuh beda, kayak lebih telanjang gitu kalau aku tuh ngomongnya tuh di depan kamera. Kalau di belakang, kalau nulis itu tuh aku kayak telanjangnya tuh di kamar kayak gitu. Terus ketika ada salah salah memilih diksi gitu aku tuh bisa koreksi, tapi kalau di depan kamera apalagi nanti sudah dirilis gitu tuh udah dikonsumsi banyak orang, jadinya aku tuh rada mikir dua kali untuk ngomong sesuatu yang sifatnya tuh aku masih malu-malu gitu. Terus apalagi ya, oh ya mungkin selain nanti aku menceritakan tentang proses kreatif, mungkin juga akan ada satu dua video yang nantinya sifatnya sedikit curhat, karena nanti akan aku ceritakan bagaimana aku menjalani peran sebagai seorang caregiver untuk anakku. Dan nanti akan aku ceritakan untuk penonton-penonton baru. Kalau followerku kalau teman-temanku di Instagram itu tuh sudah paham kenapa aku menceritakan tentang sisi-sisi peranku sebagai caregiver. Terus oh ya ada satu lagi sosok yang menginspirasiku untuk berlatih storytelling adalah Mas Garna Raditya. Mas, salam Mas. Kalau jenengan nonton video ini, terima kasih sudah membuat video melamun di danau jenengan yang di Amerika sana. Sangat menginspirasi saya Mas untuk membuat video storytelling menceritakan hal-hal yang sifatnya sehari-hari, nggak ada tendensi apapun, hanya cerita begitu aja, tapi sangat apa ya, enak untuk disimak gitu cerita-cerita jenengan. Terima kasih Mas Garna. Ya udah itu aja teman-teman video pertama ini. Aku akan segera pulang ke rumah dan ngedit untuk segera aku rilis. Semoga bara api ini tidak sekedar impulsivitas tapi juga menjadi platform aku untuk lebih giat lagi mengembangkan diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Thank you.